Ya, jadi di sini kakak akan jelaskan tentang macam-macam bilangan. Nah, macam-macam bilangan ini nantinya akan berguna pada saat kalian belajar matematika di sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, bahkan di bangku perkuliahan. Nah, tapi untuk kelas 7 biasanya kalian hanya akan mempelajari atau kalian akan mengenal tentang bilangan asli, kemudian cacah, bulat, kemudian prima, dan rasional. Nah, jadi untuk bilangan asli kita mulai dari angka 1. Ya, bilangan asli ini selalu lebih dari 0. Jadi 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk bilangan cacah ialah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tak hingga gitu ya. Karena sangat banyak sekali gitu. Dan seterusnya ini sangat banyak sekali. Nah, kemudian untuk yang bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu ada bilangan bulat negatif, kemudian 0, dan bilangan bulat positif. Nah, setelah itu, apa saja bilangan bulat negatif? Ya, bilangan bulat negatif itu semua bilangan yang bernilai negatif ya. Contohnya ada negatif 1. Di sini contohnya negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kenapa di sini kakak tulisnya terbalik ya ke sana? Karena negatif 2 dengan negatif 1, mana yang lebih besar? Nah, semakin dia ke kanan, maka nilainya semakin besar. Sehingga negatif 2 ini lebih kecil daripada negatif 1. Atau negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Kemudian yang ini negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya apa? Setelah negatif 1 ada 0. Kemudian bilangan bulat positif, yaitu tanpa negatif ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tak hingga banyaknya. Setelah itu bilangan prima. Bilangan prima adalah suatu bilangan lebih dari 1 yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya misalnya 2. Nah, 2 ini bentuk perkaliannya adalah 1 kali 2, kemudian 2 kali 1. Nah, ada lagi nggak perkalian yang hasilnya itu 2? Selain ini, selain 1 kali 2 dan 2 kali 1. Nah, tidak ada ya. Jadi, kita lihat. Ternyata di perkalian ini terdiri dari angka 1 dan 2, ya kan? Terdiri dari angka 1 dan 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktor dari 2. Nah, kita tulis faktor dari 2 adalah 1 dan 2, ya kan? Tidak ada angka lain. Nah, itulah yang dinamakan bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 2. Seperti itu. Contoh lain. Misalnya di sini ya, kakak tulis contohnya. Di sini.
Ya di sini aja. Misalnya di sini 3. Nah, atau 4 deh, 4 ya. 4. Nah, perkalian dari 4 apa saja? Ada 1 kali 4, kemudian 2 kali 2, kemudian ada 4 kali 1. Nah, kita lihat di sini perkaliannya terdiri dari angka berapa saja? Yaitu ada angka 1, 2, dan 4, ya. Nah, sehingga faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, sehingga 4 memiliki 3 faktor. Nah, 3 faktor. Jadi, 4 itu bukan bilangan prima. Karena dia tidak hanya dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, melainkan masih ada 2 di sini. Nah, jadi dia tidak memiliki 2 faktor saja, tapi dia memiliki 3 faktor. Nah, di sini paham ya? Nah, kemudian untuk bilangan rasional, jadi ini bukan bilangan prima ya, 4 bukan bilangan prima. Kemudian untuk yang bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dengan bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A per B dengan A, B bilangan anggota ini ya, anggota bilangan bulat dan A, B tidak sama dengan 0. Ya, ini definisi dari bilangan rasional. Tapi kalau kita bahasakan, bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan. Nah, ini kita sebut dengan bilangan pecahan. Contohnya apa? Contohnya ada misalnya 1/2, kemudian 2/3, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu biasanya ada yang dinamakan bilangan asli genap ya, bilangan asli genap. Nah, kalau bilangan asli genap, kita lihat bilangan asli tadi dimulainya dari berapa? Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi, ternyata bilangan asli genap, ada keterangan genap di sini. Nah, kalau genap berarti dimulainya dari angka 2. Ya, berarti 2, 3, 2, 4. Kan kakak salah tulis. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, 0 masuk atau tidak? Tidak ya, karena 0 termasuk bilangan cacah, bukan bilangan asli. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini bilangan cacah genap ya, berarti dimulainya dari 0, kemudian 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli ganjil, dimulainya dari, kita lihat bilangan asli dimulainya dari 1. Kemudian ada keterangan ganjil, berarti dimulainya dari 1, kemudian 3, 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah ya? Cacah ganjil. Nah, kita lihat bilangan cacah dimulainya dari 0 ya. Bilangan cacah dari 0. Kemudian keterangan selanjutnya adalah ganjil. Berarti dimulainya dari 1. Tetap dari 1 karena 0 bukan bilangan ganjil. Seperti itu. Jadi dimulainya tetap 1, 3, 5, dan seterusnya. Oke.